Jadi untuk pembelajaran pertemuan kedua ini, kita memiliki tujuan pembelajaran atau learning objective, ya. Jadi ada 9 learning objective atau LO yang akan dicapai. Yang pertama, bagaimana kita bisa memahami penggunaan dan adanya keterbatasan dari laporan laba rugi. Kemudian yang kedua, memahami isi konten ya dan format dari income statement. Kemudian yang ketiga, mampu nantinya menyiapkan dan menyajikan income statement. Yang keempat, dapat menjelaskan bagaimana item-item yang ada dalam laporan laba rugi ini. Kemudian yang kelima, dapat mengidentifikasi untuk laba yang ada, laba earning per share, laba per saham dalam laporan laba rugi. Kemudian yang keenam, dapat menjelaskan alokasi pajak ya untuk intra period. Kemudian yang ketujuh, memahami laporan perubahan akuntansi dan kesalahan. Kemudian yang kedelapan, dapat menyiapkan laporan perubahan modal. Kemudian yang kesembilan, mampu menjelaskan bagaimana melaporkan untuk other comprehensive income atau yang kita kenal dengan OCI ya. Mahasiswa semua, dalam chapter 4 ini yang akan kita bahas ini mengenai income statement. Income statement itu adalah laporan laba rugi yang merupakan bagian dari 5 laporan keuangan. Nah, kita akan bahas income statement ini dengan informasi yang berkaitan ya. Jadi di income statement ini terdiri dari manfaatnya, ya keterbatasannya, kualitas laba, kemudian format dari laba rugi, ya, kemudian laporan yang berkaitan dengan income statement, dan juga ada reporting issue atau isu-isu yang berkaitan dengan pelaporan. Nah, untuk laporan laba rugi itu tentu memiliki manfaat ya atau keuntungan. Yaitu yang pertama dapat mengevaluasi kinerja masa lalu. Artinya kinerja satu perusahaan itu kita bisa lihat apakah mengalami keuntungan yang sangat tinggi, apakah ada kerugian di dalamnya ya, ataukah ternyata keuntungannya dari tahun per tahun itu tidak ada perubahan atau hanya bergerak sedikit. Jadi kita bisa mengevaluasi dari situ ya, dari periode sebelumnya, kinerja-kinerja sebelumnya. Yang kedua, manfaatnya adalah untuk dapat memprediksi kinerja di masa yang akan datang. Jadi kita bisa melihat, kira-kira kalau misalnya untungnya tahun ini 3 miliar, bisa nggak mencapai kira-kira 3 tahun ke depan ataupun 5 tahun ke depan itu bisa mencapai keuntungan 5 miliar gitu ya misalnya. Jadi kita bisa memprediksi kira-kira untuk perusahaan ini 1 tahun ke depan, 3 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun ya kita bisa menyusun dan melakukan suatu prediksi. Yang ketiga adalah membantu untuk menilai apakah ada resiko atau ketidakpastian dari arus kas ya, arus kas di masa yang akan datang. Jadi kita harus menjaga sekali untuk arus kas ini. Jadi arus kas kan laporan arus kas itu atau cash flow seperti yang pernah mahasiswa pelajari sebelumnya. Cash flow itu kan ada 3 bagian ya, dari investing, ya, financing, dan operating ya. Jadi operating, investing, dan financing. Jadi dari kegiatan operasional, dari kegiatan keuangan dan pendanaan ya. Kemudian kita masuk ke keterbatasan atau limitation. Jadi limitation atau keterbatasan dari income statement itu adalah bahwa perusahaan itu terkadang melihat bahwa ada item-item yang tercakup dalam income statement itu yang tidak bisa diukur dengan lebih pasti. Kemudian income atau penghasilan itu dipengaruhi dengan metode akuntansi yang dipakai. Ya, apakah metodenya straight line untuk mengukur penyusutan, apakah metodenya itu unit of activity, apakah metodenya itu adalah digunakan misalnya untuk persediaan FIFO ya, ataukah average ya.
Nah, jadi itu memang income itu dipengaruhi oleh metode akuntansi. Kemudian juga keterbatasannya itu mengenai pengukuran income, ya. Masuk kita ke slide berikutnya adalah earning atau kualitas laba. Perusahaan ya biasanya menggunakan suatu interaksi dengan pihak level manajemen ya untuk melakukan pengelolaan atau manage untuk income atau penghasilan itu dan memperkirakan untuk ekspektasi marketnya. Nah, marketnya itu bisa berupa market price of stock increase dan juga untuk value management compensation increase. Untuk laba itu perlu sekali laba yang berkualitas. Nah, quality of earning itu ya, kualitas laba itu tentu akan berkurang jika ada manajemen laba yang dilakukan dalam perusahaan tersebut. Nah, tentu itu akan berpengaruh ya terhadap prediksi dari laba di masa yang akan datang dan juga dengan berkaitan dengan arus kas. Kemudian kita masuk lagi ke slide berikut ya. Jadi ini mengenai elemen dari income statement. Nah, untuk meningkatkan economic benefit ya, keuntungan ekonomi selama periode akuntansi itu perlu sekali ada arus untuk inflow, arus kas masuk ya. Kemudian juga mengurangi liabilities atau decrease of liability. Nah, ini adalah bagian-bagiannya ya. Jadi elemen-elemen yang ada di dalam income statement. Elemen dalam income statement itu meliputi revenue, gain ya. Revenue itu pendapatan, kemudian gains itu keuntungan. Nah, revenue accounts itu meliputi apa saja? Ada sales, ada fee revenue, ada interest revenue ya, dividend revenue dan rent revenue. Kemudian untuk gain, akun keuntungan ini ada gain on the sale of long-term asset dan unrealized gains on available for sale securities. Untuk elemen dalam income statement, kita sebut juga dengan expense salah satunya ya. Nah, jadi berkurangnya economic benefit ya, keuntungan ekonomi selama periode akuntansi itu disebut juga dengan expenses ya, biaya atau beban. Jadi contoh dari akun expense itu ada COGS ya, depreciation expense, interest expense, rent expense, salary expense ya, beban penyusutan, beban bunga, beban sewa, beban gaji, cost of goods sold, harga pokok penjualan ya. Nah, ini elemen yang terkandung ya di dalam income statement, khususnya expenses. Jadi expenses itu terdiri dari expenses itu sendiri ya dan loss. Loss itu kan kerugian. Expense account, kemudian yang ini adalah loss account. Jadi loss itu, kerugian itu bisa diakibatkan oleh loss on restructuring charge. Kemudian loss on to sale of long-term asset dan unrealized loss on available for sale securities. Nah, untuk IFRS atau International Financial Reporting Standard itu minimum ya, minimum kita bisa lihat bahwa untuk penyajian dalam income statement itu meliputi revenue, tax expense ya, finance cost, share of the profit of or loss, kemudian juga single amount untuk total post tax profit dan gain juga loss ya yang diakui. Kemudian ini untuk intermediate komponen. Jadi untuk intermediate komponen ini ya ada format ya, format dalam income statement ini. Untuk formatnya itu ada sales
or revenue section ya, bagian dari sales or revenue. COGS, gross profit, selling expenses, kemudian ini beban penjualan artinya ya, kemudian ada lagi beban administrasi dan umum atau administratif or general expenses, other income and expense ya, income from operations, financing cost, income before income tax, income from continue operation, discontinue operation, net income, NCI atau non-controlling interest, dan EPS atau earning per share. Jadi ini adalah format dari income statement ya, format laporan laba rugi. Nah, ini ya penyajiannya seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya membuat laporan laba rugi, nama perusahaannya dulu, kemudian laporan laba rugi, kemudian di sini ada periodenya for the year ended Desember 31 ya. Tahunnya tergantung nanti dilihat dari kasus atau soalnya. Nah, di sini ada sales revenue. Ini ya, perhatikan formatnya. Sales dikurangi kalau misalnya ada diskon penjualan atau jika ada return and allowance, artinya penjualan kita udah jual nih ke perusahaan A, kemudian mungkin perusahaan A itu informasikan saya tidak pesan ini atau ini jumlahnya kebanyakan, saya kan pesannya 10 kok dikasihnya 15, berarti kan ada 5 yang dibalikan ya, atau juga dia sudah pesan ternyata ukuran yang dia minta itu tidak seperti yang dia infokan ya, atau ada kerusakan dari barang tersebut, cacat dan lain sebagainya. Jadi kita catat di sales returns and allowances. Nah, setelah kita kurangin itu disebut dengan net sales revenue, artinya penjualan ya, penjualan yang menghasilkan pendapatan tapi secara bersih. Kemudian kita cantumkan pengurangnya ya, COGS dapat gross profit. Nah, untuk income statement di perusahaan yang besar ya, perusahaan yang besar itu biasanya sudah di-split, dipecah, dibagi antara beban dalam perusahaan tersebut atau biayanya. Meliputi apa saja? Yang pertama selling expenses. Jadi beban penjualan. Yang kedua adalah administrative expenses atau general and administrative expenses. Itu sama saja. Jadi untuk expenses yang ada di selling expenses itu adalah biaya atau beban yang memang berkaitan langsung dengan proses penjualan. Ya, contohnya di sini adalah biaya angkut ya, kemudian gaji dan komisi dari penjualan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah general and administrative expenses. Jadi semua biaya-biaya yang berkaitan dengan kegiatan administratif kantor atau perusahaan itu. Contohnya misalnya ya, di sini adalah stationery, supplies, and postage. Jadi alat-alat tulis, penyediaan alat-alat tulis. Untuk biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut tetapi tidak berkaitan langsung dengan produk atau jasa utama dari perusahaan tersebut, maka kita masukkan komponennya ke dalam other income and expenses ya. Jadi yang tidak berkaitan dengan menghasilkan produk dan jasa utama, kita masukkan ke other income and expenses. Tetapi kalau yang berkaitan dengan produk dan jasa utama, tentu kita masukkan ke selling atau kita masukkan ke administrative expenses. Tapi kita lihat dulu kegunaannya, apakah untuk penjualan, apakah untuk administrasi. Kemudian untuk other income and expenses, itu contohnya adalah dividend revenue, rental revenue, kemudian gain on sale of plant asset. Nah, ini pengurang berikutnya ya. Jadi hasilnya setelah dikurangi disebut dengan income from operation. Kemudian berikutnya adalah income before income tax. Artinya penghasilan sebelum pajak penghasilan. Kemudian net income for the year. Jadi income penghasilan bersih pada tahun tersebut. Nah, setelah itu kita boleh tambahkan di bawahnya attributable to ya, shareholder, kemudian non-controlling interest jika ada informasi itu ya,
Kemudian EPS-nya berapa? EPS itu artinya earning per share atau laba per saham, ya, laba per saham yang dihasilkan. Nah, kita masuk ke format dari income statement. Untuk formatnya, ya, ini ya, kita bisa lihat di sini. Kalau yang tadi ya, ini saya balik nih slide-nya ya. Nah, kalau yang ini kan panjang nih, banyak, karena selling expense-nya dia jabarin, administratifnya dijabarin, ya. Nah, kalau yang ini rangkumannya, jadi selling expense-nya berapa nih totalnya, sudah langsung dimasukkan ke sini. Administrative expenses berapa totalnya. Sama saja ini sebenarnya. Tetapi kalau yang tadi kan dijabarin nih, supaya tahu selling expense-nya itu apa-apa saja item-itemnya yang menyusun, ya. Nah, ini untuk gross profit. Gross profit itu dihitung dari pengurangan COGS dari net sales revenue. Jadi, untuk mengartikan ini, net sales revenue kurang COGS sama dengan gross profit. Ya. Kemudian ini adalah income from operation. Jadi income, penghasilan dari kegiatan operasional itu ditentukan, determined by deducting selling and administrative expenses, as well as other income and expense from gross profit. Nah, untuk income from operation ini juga digunakan untuk memprediksi jumlah, waktu, kemudian ketidakpastian dari arus kas masa yang akan datang. Untuk klasifikasi biaya, ya itu biasanya kita laporkan ya, memang sesuai dengan kondisi yang ada dan untuk melakukan fungsinya sebagai suatu perusahaan. Jadi ada klasifikasi dari expense. Jadi expense itu ya kita bisa klasifikasikan sesuai dengan fungsinya bagaimana ya. Jadi setiap perusahaan itu tentu ada penomoran-penomoran akun ya yang masing-masing tersendiri dan memiliki fungsi tersendiri. Nah, ini adalah contoh ya klasifikasi untuk expense. Jadi ada cost of service, kemudian ini untuk selling expenses, kemudian ini khusus untuk administrative expenses. Jadi sudah diklasifikasikan ya, sudah diklasifikasikan. Nah, ini klasifikasinya ya, tergantung dari fungsi perusahaan tersebut. Nah, untuk pelaporan laba rugi tentu kita bisa melihat bahwa perusahaan ini apakah mengalami keuntungan ya ataupun kerugian. Nah, International Accounting Standard Board juga mengatur bahwa dalam suatu laporan laporan laba rugi atau income statement itu harus ada keterangan atau informasi mengenai revenue, expense, dan other income and expense. Untuk item tambahan yang mungkin diperlukan ya, tentu perlu mencantumkan nantinya dalam laporan keuangan itu berapa nih kira-kira keuntungan perusahaan itu atau berapa kira-kira kerugiannya ya. Jadi bisa dilaporkan ya, contohnya seperti ini ya, perusahaan ini supaya apa? Supaya para pengguna laporan keuangan, para user khususnya untuk bagian eksternal itu dia bisa memahami apakah perusahaan tersebut memang sudah melakukan fungsinya, memiliki keuntungan yang maksimal ya. Jadi mereka juga tidak ragu nantinya ya jika misalnya sebagai kreditor memberikan pinjaman kredit ataupun perusahaan ini ternyata perusahaan go public, mereka juga tidak ragu untuk menanamkan modalnya ya. Kemudian ini adalah pelaporan dari income statement. Nah, pelaporan income statement ini berkaitan dengan informasi yang ada ya. Nanti kalau mahasiswa bisa lihat di buku cetaknya untuk Fowler Group. Jadi ini untuk menghitung laba ruginya. Jadi diketahui informasinya itu ada revenue-nya,
kemudian juga ada income from ada selling administratif. Jadi ada informasi-informasi ini sehingga kita bisa menghitung berapa hasil akhirnya. Nah, ini ya. Ya, jadi ini yang berkaitan dengan income tax. Ada diketahui income tax-nya berapa. Nah, kemudian diketahui juga untuk nilai discontinue operation. Kemudian diketahui juga nilai dari OC, Other Comprehensive Income ya. Ada soalnya ini di BE 43. Di BE 43. Nah, untuk formula atau rumus dari earning per share ya, untuk formula atau rumus dari earning per share adalah net income dikurang preference dividend dibagi weighted average, rata-rata tertimbang dari saham ordinary yang beredar. Kemudian ini adalah BE 410. Nah, kita pakai rumus tadi ya, formula yang di slide sebelumnya. Jika diketahui net income-nya 1 juta, dikurangin preference dividennya 250.000, kemudian diketahui juga rata-rata tertimbang itu 190.000 saham yang beredar. Maka kita akan memperoleh bahwa earning per share-nya atau laba per sahamnya adalah $3,95 per lembar saham. Ya, ini adalah discontinue operation ya, komponen-komponen yang berkaitan dalam laporan itu. Kemudian untuk laporan dengan income statement ya, di sini kita bisa melihat bahwa income from continuing operation ini diketahui sebesar 20 juta. Kemudian discontinue apa saja? Nah, net income-nya diperoleh setelah dikurangin dari total loss. Hasilnya masih ada untungnya ya, masih ada untuk keuntungan bersih sebesar $19.200. Ini income statement-nya ya, penyajian income statement untuk ilustrasi 4.12. Nah, komponen yang merah ini adalah komponen tambahan dari informasi yang ada di slide sebelumnya tadi. Kemudian ini mengenai alokasi ya, alokasi pajak. Jadi kalau untuk penghasilan itu memang tidak lepas dari kita perlu menguranginya dengan applicable income tax. Nah, jadi kalau sudah dikurangi dengan pajak, maka hasilnya disebut dengan net income, ya. Maka hasilnya akan disebut dengan net income. Ya, ini untuk pajaknya. Nah, ini adalah ringkasannya ya, mahasiswa semua. Ini adalah summary ya, type of situation. Di sini adalah kriterianya, example-nya, kemudian placement atau penempatan dalam laporan laba rugi. Jadi kita perlu memperhatikan untuk sales or service revenue, kemudian COGS-nya ya, selling and administrative expenses, other income and expense, dan financing cost. Kemudian income tax, discontinue operation, non-controlling interest. Nah, ini untuk diagramnya ya. Di sini kita bisa melihat untuk different income concept ya. Masuk kita ke slide berikutnya adalah perubahan akuntansi dan kesalahan. Jadi di sini ada perubahan untuk prinsip akuntansi. Nah, prinsip akuntansi itu biasanya kita kan menentukan nih kebijakan dari suatu perusahaan. Ada yang menggunakan FIFO untuk menghitung persediaannya, ada yang menggunakan average. Kemudian untuk penyusutan ada yang menggunakan laporan menggunakan metode garis lurus atau straight line method. Ada juga yang menggunakan double declining balance ya. Ada juga yang menggunakan unit of activity method. Nah, ini adalah contoh ya bagaimana perusahaan itu dia melihat bahwa tadinya menggunakan kebijakan yang berbeda ya, kebijakan weighted average kemudian menggunakan FIFO. Jadi kalau misalnya kita menggunakan metode A atau B, kita harus
mencatat atau mengungkapkannya di dalam notes to financial statement atau catatan atas laporan keuangan. Nah, kemudian juga kita perlu mengestimasi ya jika ada perubahan-perubahan yang ada ya. Perubahan-perubahan misalnya apakah ada perubahan dalam menghitung metode penyusutannya seperti apa. Nah, ini adalah ada reportingnya ya. Ada reporting issue jika misalnya ada different atau selisih ya untuk menghitung penyusutan dari perusahaan tersebut. Kalau untuk melakukan koreksi atas kesalahan ya, koreksi ini kita tentukan ada salah pencatatan ya, kemudian kita membuat koreksinya. Nah, itu tergantung ya apa yang ditambahkan, apa yang dikurangkan kita catat di debit dan kreditnya. Kemudian ini adalah summary of accounting change and error. Jadi ada ringkasan dari jika ada perubahan di prinsip, perubahan di estimasi, perubahan karena adanya error. Nah, ini adalah kriterianya. Ini contohnya, kemudian bagaimana penempatannya atau penyajiannya di dalam laporan laba rugi atau other statement. Untuk laporan perubahan modal atau return earning statement, tentu kita bisa melihat bahwa ada yang meningkat, ya, ada yang menurun, increase or decrease. Nah, untuk increase itu tentu bersumber dari net income, ya, change in accounting period and prior period adjustment. Sedangkan untuk decrease itu kita bersumber dari net loss, dividend, change in accounting principle, and prior period adjustment. Jadi dalam laporan perubahan modal ini juga kita harus perhatikan item-item untuk penyusunannya atau formatnya. Seperti yang ada terlampir di ilustrasi 420 ya, ilustrasi 420. Nah, ini ya contohnya ya. Ada return earning di awal Januari, kemudian penambahannya berapa, pengurangannya berapa, kemudian return earning di akhir Desember, akhir periode berapa. Ya, jadi ini adalah contoh penyajiannya ya dalam laporan perubahan modal atau return earning statement. Jangan lupa kalau membuat ini ada mata uangnya. Nah, ini adalah keterbatasan dari laporan perubahan modal ya, keterbatasannya apa. Kemudian juga ini mengenai comprehensive income itu meliputi apa saja ya, comprehensive income. Jadi income statement tambah OCI ya, urutannya. Ini mengenai OCI ya, gain or loss. Revert to as OCI. Untuk dua pendekatan yang dilaporkan dalam comprehensive income itu meliputi poin 1 dan poin 2 ini. Kemudian ini formatnya ya, formatnya. Jadi OCI itu di sini nih. Kita tempatkan di sini. Statement of comprehensive income. Net income, OCI, unrealized holding gain, net of tax, kemudian comprehensive income. Ini formatnya di ilustrasi 421. Ya. Kemudian di ilustrasi 422 juga. Nah, jika ada perubahan statement of change in equity, itu biasanya ada tambahan-tambahan ya dari statement of comprehensive income. Nah, untuk laporan-laporan perubahannya itu sendiri tercakup dari 3 hal ini ya untuk statement of change in equity. Nah, ini contoh untuk melaporkannya atau menyajikannya ya di ilustrasi 2. Kemudian di sini untuk menyajikan bahwa akumulasi OCI itu kita cantumkan di mana? Oh, di statement of financial position di bagian equity ya. Jadi equity section. Ya, demikian untuk ini ya, demikian untuk chapter 4 ya, chapter 4 yang sudah saya jelaskan.
Mudah-mudahan nantinya bisa bermanfaat ya dan bisa lebih memahami. Nah, mahasiswa semua, di sini saya sudah masukkan ya untuk materi kita di chapter 4 ini di dalam Google Classroom. Ini saya sambil buka ya, sambil buka. Ya, nanti setelah Google Meet ini ya, setelah Google Meet ini mahasiswa mengerjakan tugas-tugas ya, tugas-tugas mandiri ada B41 di sini ya, ada B42, E42, E43, E45 dan E46. Nah, jadi nanti semua mahasiswa mengerjakan tugas ini bukan diketik tulis tangan saja ya, jadi supaya nanti kalian bisa mengerjakan sendiri. Pakai buku ini, buku cetak akuntansi kita seperti biasa kalau kuliah, buku cetak akuntansi yang besar itu ya. Jadi itu satu buku itu khusus untuk kalian latihan. Jangan di kertas-kertas dirobek-robek, jangan, nanti kepencar-pencar. Jadi kalau mau ulangan bisa rapi ya, enak untuk mempelajarinya. Buku besar akuntansi yang besar itu tulis di situ, nggak usah dirobek. Tulis tanggalnya tugas pertemuan kedua, kemudian tanggalnya tanggal berapa, kerjakan ya. Nah, sebenarnya tugasnya ini kan tadinya saya mau kasih tenggat waktunya sampai 4:30 sore. Tapi saya pikir nanti kalau 4:30 sore mungkin kalian nanti tergesa-gesa dan supaya hasilnya lebih maksimal, saya perpanjang waktunya sampai malam. Hari ini sampai malam. Ya. Jadi besok. Iya, kenapa? Nggak bisa besok, Bu, ngumpulinnya. Iya, Jangan, Bu. kan Soalnya hari ini malam kami sebenarnya Ada kelas, Bu, soalnya. iya, sampai 8:30, iya. Bu. Betul. Kan kalian memang ada kelas, tapi kan kita memang ada kelas ini sampai sore, ya. Jadi dari sekarang sampai sore ini kalian mengerjakan tugas itu, latihan itu, ya. Dari jam jam ini nih, pukul 13.42 ini sampai sore kalian mengerjakan itu. Jadi tugas itu nggak banyak, ya. Nah, sebenarnya tadi saya mau buat tenggat waktunya sampai 4:30 sore. Tapi ya sudah, 4:30 sore saya mundurin lagi sampai malam. Jadi kalian bisa nanti sambil ngecek-ngecek lagi, ngulang-ngulang lagi. Tapi kalau sudah mau kumpul sore ini, boleh. Begitu, ya. Nah, untuk tugas ini, boleh mengerjakan kalau bisa pakai pulpen lah supaya jelas saya bisa melihatnya. Kemudian kalau mau foto yang rapi ya, pinggir-pinggirnya itu di crop-crop dulu. Kalau bisa satu file ya. Nah, kalian juga bisa mengerjakan misalnya mau bahas sama-sama di dalam Microsoft Teams ini bisa ya. Kalian mau bahas sama-sama, rame-rame bahas, atau mau buat masing-masing dulu boleh, atau mau bahas rame-rame di sini boleh. Nah, nanti kan kalian kumpulkan ya, tugas itu boleh sore, boleh dicek-cek lagi sampai malam boleh. Masih saya tunggu. Minggu depan baru kita bahas. Minggu depan kita bahas jawabannya yang benar apa ya. Nah, minggu depan silakan siapa yang mau maju lah ibaratnya yang mau mempresentasikan misalnya BE 4 berapa gitu ya yang mau menjelaskan boleh minggu depan. Jadi minggu depan kita membahas latihan yang ada pada pertemuan ini. Gitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Rizbe mau nanya? Aaron? Trimides mau nanya? Ibu, saya mau nanya. Siapa? Trimides. Iya. Kan kemarin kan kita kan ada pengalaman ya Bu ya yang hari Selasa kemarin kan akuntansi pendanaan. Nah itu banyaknya berupa foto. Apakah Ibu masih dibilang ke Word dulu kita foto ditaruh di Word atau jadi PDF dulu Bu biar disampaikan ke Classroom-nya? Kenapa
Trin, Itu Bu, Nggak. kayak gini kan? kedengaran? Iya Bu, dengar Bu, kedengaran nggak Bu? Semua mendengar nggak, Trimidas? Dengar, Bu. Coba ulang Trimidas. Oke, udah kedengaran belum Bu? Halo? Agak putus-putus sih. Iya. Iya, iya Bu, dari ibunya Bu, semuanya putus-putus Bu. Ini apa? Mau ingetin aja gitu, kayak tadi pas itu akuntansi pendanaan yang ibu bilang kalau kita mulainya pakai itu Iya. aja, kumpulnya pakai apa, di scanner gitu, di scan dulu, di foto, di Iya, scan terus iya, terus jadi PDF. Iya. Tadi kan takutnya kita foto doang Bu, tadi kan ibu cuma bilang foto, tidak di scan. Agak putus-putus Trimidas. Tapi saya bisa samar